Hujan turun perlahan di sore itu. Bulir-bulir air menetes dari ujung dedaunan jambu di pinggir jalan kecil, menciptakan irama lembut yang menenangkan, sekaligus menyayat hati. Di kejauhan, awan abu-abu menggantung rendah, menutup mentari sore yang seharusnya menghangatkan kota kecil Yogyakarta. Jalan itu sepi. Hanya suara gemericik air dan deru sepeda motor yang sesekali lewat terburu-buru, mencari tempat berteduh. Di antara langkah-langkah yang jarang itu, seorang wanita berjalan perlahan di bawah rinai hujan, mengenakan mantel tipis berwarna coklat muda yang mulai basah di bagian pundaknya. Tangannya menggenggam tongkat kayu sederhana yang sudah usang di bagian ujungnya. Namanya Raina, seorang wanita berusia 28 tahun, dengan wajah lembut dan senyum yang selalu hadir, meski matanya tak lagi bisa melihat dunia sejak usia 6 tahun. Dunia bagi Raina bukan lagi tentang warna dan bentuk, tapi tentang bunyi, sentuhan, aroma, dan perasaan. Baginya, setiap suara adalah lukisan, setiap aroma adalah cahaya, dan setiap langkah adalah perjalanan yang ia hafal dengan hati. Hari itu, ia baru saja pulang dari tempatnya menjual kerajinan tangan di dekat pasar. Pekerjaannya sederhana, namun penuh makna. Merangkai bunga dari kain bekas dan pita warna-warni yang ia pilih berdasarkan tekstur, bukan warna. Hasilnya dijual oleh anak-anak sekitar, dan sebagian hasilnya ia sisihkan untuk anak yatim di musola dekat rumah. Bagi Raina, hidup adalah tentang memberi. Meski ia sendiri hidup sederhana, ia menapaki jalan becek dengan hati-hati. Suara hujan baginya seperti sahabat lama, menemani langkahnya di setiap perjalanan. Tiba-tiba, di sela suara rintik hujan dan gemericik air yang mengalir ke got, terdengar suara lain. Sebuah suara berat, seperti sesuatu yang jatuh di jalan. Bruk! Kemudian, disusul dengan suara napas yang berat. Nyaris tak terdengar. Raina berhenti. Tongkat kayunya menancap pelan di genangan air. Suara apa itu? Gumamnya lirih. Mencoba menajamkan pendengarannya. Tak ada jawaban. Hanya gemuruh halus hujan yang terus menimpa tanah. Ia mencondongkan kepala, menahan napas, mencoba mendengar lagi, dan kali ini, jelas, ada suara seseorang mengerang pelan. Tolong! Suara itu lemah. Nyaris hanya seperti bisikan. Raina tersentak. Ia menggenggam tongkatnya erat-erat. Hatinya berdebar. Ya Allah, ada orang di luar sana, serunya pelan. Ia menoleh ke kanan, lalu ke kiri, meski matanya tak mampu menangkap apapun selain kegelapan abadi yang sudah menjadi sahabatnya sejak lama. Pak, Ibu, panggilnya lagi. Tak ada jawaban, hanya hujan yang makin deras. Langkah kecilnya mulai maju perlahan, menebak arah suara. Ia menunduk, membiarkan hujan membasahi rambut dan wajahnya. Tangannya terulur ke depan, mencoba meraba udara. Di mana kamu? Tolong jawab. Saya di sini, katanya dengan nada cemas. Suaranya gemetar, bukan karena takut, tapi karena dorongan untuk menolong begitu besar di dalam dirinya. Ia tak peduli lumpur, tak peduli bajunya basah. Yang ia tahu, ada seseorang di luar sana yang mungkin sedang meregang nyawa. Beberapa langkah kemudian, kakinya menyentuh sesuatu yang lembut namun dingin. Ia berjongkok perlahan, menaruh tongkatnya di tanah, dan mulai meraba dengan hati-hati. Itu tubuh seseorang. Seorang lelaki, sepertinya tinggi, terbaring setengah di jalan, setengah di trotoar. Raina panik. Ya Allah, Pak, dengar saya? Anda baik-baik saja? Tak ada jawaban, hanya hembusan napas lemah yang membuat dada Raina sesak. Ia meraba wajah lelaki itu. Dingin, rambutnya basah kuyup, ada aroma darah samar di udara. Tangan Raina bergetar, namun ia tak berhenti. Ia meraba dada lelaki itu, memastikan napasnya masih ada. Syukurlah, masih berdetak, walau lemah. Pak, bertahan ya, saya akan cari bantuan, ujarnya cepat. Ia berdiri tergesa, namun baru beberapa langkah, suara lelaki itu terdengar lagi. Jangan, pergi. Suaranya parau, nyaris tak terdengar di antara hujan. Raina menoleh ke arah sumber suara. Meski ia tak bisa melihat, saya di sini, Pak. Saya tidak akan pergi, tapi saya harus cari orang untuk bantu, katanya. Berusaha menenangkan, lelaki itu hanya mengerang pelan, seolah melawan rasa sakit luar biasa. Ya Allah, gumam Raina. Suaranya pecah, hatinya menjerit. Ia tahu waktu sangat berharga dalam kondisi seperti ini. Namun, bagaimana ia harus mencari bantuan, sedangkan ia bahkan tak tahu pasti posisi Roma di sekitar sini. Ia memutuskan tetap di sisi lelaki itu, memayungi tubuhnya dengan mantelnya yang lusuh. Ia menunduk,
menepuk pipi lelaki itu pelan, Pak. Dengarkan saya. Saya tidak tahu siapa Anda. Tapi saya tidak akan tinggalkan Anda sendirian. Allah pasti tolong kita ya. Hujan semakin deras. Jalan makin sepi. Sesekali kendaraan lewat. Tapi tak satu pun berhenti. Raina menggigil. Namun tangannya tetap menahan mantel di atas tubuh lelaki itu. Setelah beberapa menit, ia mendengar langkah seseorang dari kejauhan. Mungkin 2 orang berjalan cepat. Ia berteriak sekuat tenaga. Tolong! Ada orang pingsan di sini. Tolong! 2 orang pemuda segera menghampiri. Bu, ada apa ini? Dia jatuh, Mas. Saya tidak tahu siapa. Tapi dia dingin sekali. Tolong panggil ambulans. Saya buta. Saya tidak bisa lihat apapun. Ucap Raina, terburu-buru. Suaranya parau karena menahan tangis. Kedua pemuda itu segera bergerak. Salah satu menelepon ambulans, sementara yang lain memeriksa kondisi lelaki itu masih napas. Bu, mungkin kecelakaan. Kepalanya berdarah sedikit. Raina menutup mulutnya, menahan isak. Ya Allah, semoga tidak apa-apa. Beberapa menit terasa seperti jam. Raina duduk di tanah, menggenggam tangan lelaki itu arat-orat, agar ia tahu ia tidak sendirian, Pak. Dengarkan saya, katanya lirih. Namanya siapa? Kalau Bapak dengar saya, tolong jawab. Tapi lelaki itu tetap diam. Suara sirine ambulans akhirnya terdengar mendekat. Beberapa petugas turun, membawa tandu, dan mulai mengangkat tubuh lelaki itu. Salah satu dari mereka bertanya, Ibu yang menemukannya? Iya, saya yang pertama kali dengar dia jatuh. Jawab Raina. Ibu keluarga korban? Tidak. Saya bahkan tidak tahu siapa dia. Petugas itu menatapnya. Ibu baik sekali. Di tengah hujan begini masih mau menolong. Raina hanya tersenyum kecil. Saya cuma ingin dia selamat. Allah pasti senang kalau kita menolong sesama. Sebelum ambulans pergi, Raina menunduk dan berbisik di dekat tubuh lelaki itu. Pak, saya tidak tahu siapa Anda, tapi semoga Allah sembuhkan Anda. Saya tidak bisa melihat wajah Anda, tapi saya tahu hati Anda pasti baik. Bertahanlah. Ia berdiri di pinggir jalan. Hujan masih turun deras. Ambulans itu pergi, meninggalkan suara sirine yang menggaung di antara ganggang sempit. Raina berdiri diam, menggenggam tongkatnya, dan perlahan menunduk, membiarkan air mata bercampur dengan air hujan di pipinya. Di saat yang sama, di dalam ambulans, tangan lelaki itu sedikit bergerak, menggenggam ujung selimut dengan lemah. Seolah mencoba mengingat sesuatu, suara samar wanita yang menolongnya masih terngiang di kepalanya. Allah pasti tolong kita. Dan malam itu, di bawah langit Yogyakarta yang kelam, 2 takdir yang berbeda mulai bersinggungan. Antara seorang wanita buta yang melihat dengan hati, dan seorang lelaki kaya yang kehilangan arah dalam hidupnya. Malam berlalu dengan pelan. Hujan akhirnya berhenti, meninggalkan aroma tanah basah yang menenangkan. Di kejauhan, suara jangkrik mulai terdengar dari balik pepohonan. Raina duduk di tepi ranjang kayu di rumah kecilnya. Tangannya masih dingin karena terlalu lama di bawah hujan. Tapi hatinya hangat. Ia tak berhenti berdoa agar lelaki yang tadi ia tolong selamat. Ya Allah, aku tidak tahu siapa dia. Tapi jika Engkau izinkan, sembuhkanlah dia. Jangan biarkan seseorang kehilangan hidupnya di jalan itu. Bisiknya lirih, menatap kosong ke arah langit-langit rumah. Sejak kecil, doa adalah mata bagi Raina. Ia tak bisa melihat dunia, tapi ia bisa merasakannya lewat zikir dan rasa syukur yang tak pernah putus. Keesokan paginya, di rumah sakit besar di pusat kota, lelaki yang ditemukan Raina mulai sadar. Tubuhnya masih lemah, kepalanya dibalut perban, dan suara detak monitor menemani setiap tarikan napasnya. Seorang perawat mendekat dan tersenyum lega. Pak Arga, alhamdulillah sudah sadar, katanya lembut. Arga membuka matanya perlahan. Pandangannya buram. Tapi perlahan fokusnya kembali. Aku? Di mana? Bapak di rumah sakit Wijaya. Bapak kecelakaan semalam di Jalan Timur. Jawab perawat itu. Arga memejamkan mata. Ia mengingat samar suara perempuan di tengah hujan. Suara yang lembut tapi tegas. Berdoa sambil menolongnya. Suara itu, gumamnya pelan. Siapa yang menolong saya? Perawat menatapnya heran. Oh, katanya. Seorang wanita yang buta, Pak. Namanya Raina. Dia yang pertama kali menemukan Bapak. Arga terdiam lama. Matanya yang biasanya tajam kini redup, penuh rasa penasaran dan haru yang belum ia pahami. Buta, katanya pelan. Seolah tak percaya. Dia buta, tapi menolong saya. Hari-hari berikutnya,
Arga tak bisa berhenti memikirkan wanita itu. Setiap kali menatap langit dari jendela rumah sakit, ia selalu teringat bagaimana seseorang yang tak bisa melihat justru menjadi cahaya pertama yang menyelamatkannya dari kegelapan. Sementara itu, di rumah kecilnya, Raina melanjutkan hari seperti biasa. Ia menjemur pakaian, menyapu teras, lalu duduk di depan radio kecilnya mendengarkan ceramah sore. Tak ada yang berubah, kecuali satu hal. Hatinya sering teringat suara lelaki yang terbaring di jalan itu. Aku harap dia baik-baik saja, ucapnya pelan, sambil meraba manik-manik tasbih di tangannya. Suatu sore, ketika Raina hendak keluar rumah untuk mengantarkan pesanan bunga kain, terdengar suara mobil berhenti di depan rumahnya. Langkah kaki terdengar dari arah pintu. Diikuti suara seseorang memanggil pelan, "Permisi, apakah ini rumah Ibu Raina?" Raina tersenyum, berdiri sambil memegang tongkatnya. "Iya, saya Raina. Ada yang bisa saya bantu?" Suara itu berat, tapi lembut. "Saya, Arga. Mungkin Anda tidak ingat saya, tapi saya orang yang Anda tolong di jalan beberapa hari lalu." Raina tertegun. Ia menunduk pelan, mencoba mengenali suara itu. "Anda? Lelaki itu?" Suaranya lirih, nyaris tak percaya. "Iya," jawab Arga pelan. "Saya datang untuk berterima kasih. Kalau bukan karena Anda, mungkin saya tak akan hidup." Raina menunduk, jemarinya meremas tongkat kayu. "Jangan begitu, Pak. Semua karena pertolongan Allah. Saya cuma kebetulan lewat." Arga menatapnya lama. Wanita itu mengenakan gamis sederhana berwarna biru pudar. Wajahnya bersih tanpa riasan, tapi senyumnya, entah mengapa, begitu menenangkan. "Boleh saya duduk sebentar?" tanya Arga. "Tentu. Silahkan, Pak. Maaf, rumah saya kecil," jawab Raina dengan sopan. Berjalan perlahan, menuntunnya masuk. Arga duduk di kursi kayu tua, di ruang tamu yang sederhana. Aroma teh hangat dan kayu basah menyatu dalam keheningan sore itu. "Saya berutang nyawa kepada Anda," kata Arga perlahan. "Saya tak tahu bagaimana membalasnya." Raina tersenyum. "Tidak perlu dibalas, Pak. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan siapapun. Tapi Anda bahkan tak bisa melihat." "Justru karena saya tak bisa melihat, saya tahu rasanya butuh pertolongan tanpa harus melihat siapa yang menderita," jawab Raina lembut. Arga menatap wajah Raina lebih lama. Ada sesuatu yang berbeda pada wanita ini. Sesuatu yang membuat dadanya sesak dengan rasa yang sulit dijelaskan. Ia sudah bertemu banyak orang dalam hidupnya. Pengusaha, rekan kerja, bahkan wanita-wanita cantik dari kalangan atas. Tapi tak ada yang memiliki ketenangan seperti Raina. Keheningan di antara mereka begitu hangat. Raina memecahnya dengan suara lembut. "Pak Arga, kalau boleh tahu, Bapak tinggal di mana?" "Saya tinggal di kota, di daerah Tugu. Saya seorang pengusaha," jawab Arga singkat. Raina tersenyum. "Oh, pantas. Suara Bapak terdengar seperti orang berpendidikan." Arga tertawa kecil. "Kata orang, kekayaan bisa membeli segalanya. Tapi waktu saya pingsan di jalan, tak ada satupun uang saya yang bisa menolong saya, kecuali doa seseorang yang bahkan tak bisa melihat wajah saya." Raina terdiam, terharu. "Jangan bicara begitu, Pak. Hidup ini bukan soal siapa punya apa, tapi siapa yang mau berbuat baik." Arga mengangguk pelan. Sore itu, mereka berbicara lama tentang kehidupan, kehilangan, dan rasa syukur. Arga mendengar bagaimana Raina hidup seorang diri sejak ibunya meninggal 5 tahun lalu. Ia bertahan dengan membuat kerajinan, tak pernah mengeluh. "Kadang orang melihat saya kasihan," kata Raina. "Tapi sebenarnya saya bahagia. Saya bisa mendengar suara anak-anak tertawa, suara azan di sore hari, dan itu cukup." Arga terdiam lagi. Kata-kata itu menampar kesadarannya. Ia, yang hidup dengan segala kemewahan, ternyata lebih sering mengeluh daripada bersyukur. Hari demi hari setelah pertemuan itu, Arga selalu datang ke rumah Raina, awalnya untuk sekadar berterima kasih. Lalu tanpa sadar ia datang lagi dan lagi, membawa buah, buku braille, atau sekadar duduk di teras berbagi cerita. Raina tak menolak, tapi tetap menjaga jarak dengan sopan. "Pak Arga terlalu sibuk untuk datang ke rumah kecil seperti ini," katanya suatu kali. "Saya justru merasa tenang di sini," jawab Arga sambil tersenyum. "Rumah kecilmu lebih damai daripada gudang-gedang megah yang saya miliki." Suatu sore, ketika angin berembus lembut dari jendela bambu, Arga bertanya, "Raina, boleh saya tahu, apa yang paling kamu rindukan?" Raina terdiam lama. "Yang saya rindukan?" Ia mengulang pelan. "Mungkin melihat senja." "Senja? Iya.
Dulu sebelum buta, saya suka menatap langit jingga dan mendengarkan suara burung pulang. Sekarang, saya hanya bisa mengingatnya lewat suara. Tapi saya yakin, senja masih sama indahnya kan, Pak Arga? Arga menatap wajahnya yang teduh, lalu berkata pelan. Lebih indah dari yang kamu bayangkan, Raina. Tapi entah kenapa, setiap kali melihatnya, saya justru merasa kehilangan sesuatu. Raina tersenyum lembut. Mungkin Bapak terlalu sering melihat, tapi jarang merasakan. Arga terdiam. Kata-kata itu menembus jantungnya seperti cahaya kecil yang menyingkap ruang gelap di hatinya. Sejak hari itu, Arga tahu, wanita buta yang pernah menolongnya di tengah hujan bukan hanya menyelamatkan hidupnya, tapi juga mengajarkannya cara melihat kembali. Bukan dengan mata, tapi dengan hati. Hari-hari berikutnya berjalan seperti aliran sungai yang lembut. Arga semakin sering datang. Tak ada urusan bisnis, tak ada jas hujan mahal, tak ada sopir yang menunggu di mobil mewah. Ia datang sebagai Arga, bukan pengusaha besar yang fotonya sering terpajang di majalah ekonomi. Di hadapan Raina, ia hanya seorang lelaki biasa yang menemukan kedamaian di rumah bambu kecil itu. Raina menyambutnya seperti biasa, dengan senyum sederhana dan secangkir teh hangat. Kadang mereka berbincang di beranda, kadang di bawah pohon jambu yang tumbuh di depan rumah. Bagi Arga, itu menjadi rutinitas yang menenangkan. Suatu sore, ketika matahari mulai condong ke barat, Raina berkata pelan, "Pak Arga, saya ingin tanya sesuatu, tapi jangan tersinggung ya." "Tentu saja tidak, Raina. Tanya apapun. Kenapa Bapak sering datang ke sini? Bukankah Bapak punya banyak urusan penting?" Arga tertawa pelan. "Saya juga nggak tahu, tapi mungkin karena di sini saya merasa seperti manusia lagi." Raina terdiam. "Seperti manusia lagi?" "Iya," jawab Arga lirih. "Di dunia saya, orang datang karena uang, pergi karena kepentingan. Tapi di sini, kamu berbicara dengan hati. Kamu nggak peduli saya siapa." Raina menunduk. Ujung jarinya bermain di atas cangkir teh. "Saya cuma berbicara seperti biasa, Pak. Saya tidak tahu wajah Bapak, tapi saya tahu suara Bapak selalu terdengar tulus." Arga menatapnya lama, lalu tersenyum kecil. "Kamu tahu, Raina, saya iri padamu." Raina mengerutkan kening. "Iri? Kenapa harus iri pada orang buta seperti saya?" "Karena kamu buta, tapi kamu bisa melihat jauh lebih dalam dari orang yang matanya sempurna." Hening sesaat, hanya suara dedaunan bergoyang yang mengisi udara. Raina menunduk, pipinya memanas. Ada sesuatu di dada yang bergetar. Perasaan aneh yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hari berganti minggu. Arga kini menjadi bagian kecil dari hidup Raina. Ia sering membawakan makanan, memperbaiki atap bocor, bahkan memperkenalkan Raina pada dunia yang tak pernah bisa ia lihat. "Kalau kamu bisa melihat, kamu pasti suka warna langit sore ini," katanya suatu hari sambil menatap cakrawala. Raina tersenyum. "Saya bisa melihatnya kok, lewat hangatnya udara dan suara burung yang pulang. Kadang saya pikir, dunia ini lebih indah kalau kita rasakan dengan hati, bukan hanya mata." Arga tak menjawab, hanya menatapnya lama. Dalam batinnya, ia tahu, setiap kata Raina seperti membuka pintu kesadaran yang selama ini tertutup oleh kesibukan dan kesombongan. Malam itu, ketika Arga pulang ke rumahnya yang besar dan sepi, ia berdiri lama di balkon. Angin malam berhembus pelan, tapi hatinya bergolak. Saya yang punya segalanya, tapi kenapa justru merasa kosong sebelum mengenalnya? Batinnya, ia mengingat senyum Raina. Cara wanita itu menatap meski tak bisa melihat, dan ketulusan yang terpancar dari setiap ucapannya. Rasa itu tumbuh perlahan, bukan dari pandangan pertama, tapi dari kebaikan yang tulus dan sederhana. Raina, wanita buta yang dulu hanya lewat di jalannya, kini diam-diam menjadi cahaya yang menuntunnya pulang. Beberapa hari kemudian, Arga datang lagi, tapi kali ini bukan dengan mobil besar, melainkan dengan sepeda motor kecil yang dipinjam dari temannya. Ia ingin datang tanpa sorotan, tanpa simbol kekayaan. Ketika Raina mendengar suara mesin motor berhenti di depan rumah, ia tersenyum. "Pak Arga?" "Iya, ini saya. Biasanya mobil besar. Sekarang motor," godanya ringan. Arga tertawa. "Saya ingin merasakan angin sore seperti kamu merasakan hujan waktu itu." Raina ikut tertawa pelan. "Jadi Bapak mulai belajar menikmati hal-hal kecil?" "Iya. Kamu yang ngajarin," jawab Arga dengan nada lembut yang membuat udara terasa hangat. Hari itu mereka berjalan bersama ke warung dekat gang. Arga menuntun tangan Raina melewati jalan setapak. "Pelan-pelan ya, di depan ada genangan," katanya. Raina mengangguk. "Lucu ya, saya yang dulu menuntun Bapak di hujan."
Sekarang Bapak yang menuntun saya di genangan? Arga tersenyum. Mungkin begitulah hidup. Kadang kita yang diselamatkan, kadang kita yang menyelamatkan. Sesampainya di warung, ibu pemilik warung berbisik pada tetangganya, "Itu loh, Raina datang sama laki-laki ganteng. Kayaknya orang kota." Raina mendengar lirih, lalu tertawa malu. "Pak Arga, kayaknya orang-orang ngira kita ini pasangan." Arga balas tersenyum, matanya menatapnya lembut. "Kalaupun iya, apa salahnya?" Raina terdiam. Jantungnya berdetak cepat. Ia ingin tertawa, tapi justru pipinya merona hangat. Suatu sore, Arga datang dengan wajah serius. Raina bisa merasakan dari nada suaranya yang berbeda. "Pak Arga, ada apa?" "Suara Bapak seperti sedang menyimpan sesuatu," tanyanya. Arga menarik napas panjang. "Raina, boleh saya jujur?" "Tentu, silakan. Aku ingin kamu bisa melihat lagi." Raina tertegun. "Melihat lagi?" "Iya. Aku sudah bicara dengan dokter di Jakarta. Katanya, ada kemungkinan besar matamu bisa dioperasi." "Paki Arga." Raina menggeleng pelan. Matanya berkaca. "Saya sudah lama pasrah. Saya takut berharap. Takut kecewa lagi." Arga maju mendekat. Duduk di depannya. "Raina, kamu yang menyelamatkan hidupku. Sekarang izinkan aku mencoba mengembalikan cahayamu." Suasana hening. Hanya suara angin yang menggesek dedaunan di luar jendela. Raina menggigit bibirnya. Menahan tangis, "Bapak sudah terlalu banyak membantu. Saya tidak ingin berutang lebih." Arga menatapnya lembut. "Kamu tidak berutang apa-apa, Raina. Ini bukan tentang balas budi. Ini tentang aku yang ingin kamu melihat dunia, termasuk melihat orang yang selalu ingin kamu temui setiap sore." Raina menunduk. "Kalau begitu, saya pasrah. Kalau Allah izinkan, saya akan jalani." Arga tersenyum lega, lalu menggenggam tangannya. "Terima kasih." "Kasih? Kamu nggak tahu betapa aku ingin lihat matamu terbuka?" Hari operasi pun tiba. Rumah sakit Jakarta tampak ramai. Tapi Raina hanya mendengar langkah-langkah kaki yang tergesa dan suara alat medis di sekitarnya. Arga mendampingi sejak pagi, menenangkannya seperti anak kecil. "Tenang ya, semua akan baik-baik saja," katanya lembut. Raina mengangguk pelan, meski suaranya bergetar. "Saya takut, Pak Arga. Bukan takut sakit, tapi takut kalau hasilnya nggak sesuai harapan." Arga menggenggam tangannya erat. "Dengar, kalaupun kamu nggak bisa melihat, aku tetap di sini. Aku nggak akan pergi. Tapi kalau kamu bisa melihat, aku ingin kamu lihat aku pertama kali." Raina tersenyum haru. "Pak Arga, Bapak ini selalu tahu cara menenangkan saya." Arga tersenyum balik, meski dalam dadanya bergetar. Ia sadar perasaannya pada Raina bukan sekadar kasihan, tapi cinta yang lahir dari kekaguman dan keikhlasan. Operasi berlangsung beberapa jam. Arga menunggu di luar ruang operasi, berdoa tanpa henti. Tangannya gemetar. Pikirannya penuh bayangan wajah Raina yang selama ini hanya mengenal dunia lewat suara. "Ya Allah, jika Engkau izinkan, berikanlah dia cahaya, biar dia tahu betapa indahnya dunia yang selalu dia lihat dengan hatinya." Doanya lirih. Ketika dokter keluar dan berkata, "Operasinya berhasil," Arga hampir tak bisa menahan air mata. Ia menunduk, sujud syukur di lorong rumah sakit. Sementara di dalam ruang pemulihan, Raina mulai membuka matanya perlahan, tapi itu akan menjadi kisah di bagian berikutnya. Hari itu datang. Hari yang tidak pernah dibayangkan Raina akan tiba. Setelah beberapa hari masa pemulihan, perban di matanya akhirnya akan dilepas. Ruangan itu hening. Hanya suara langkah lembut, perawat dan detak jantungnya sendiri yang terdengar seperti gema. Arga duduk di samping ranjang, memegang tangan Raina dengan lembut. Ia berusaha tersenyum. Tapi sebenarnya jantungnya berdegup lebih keras dari siapapun di ruangan itu. "Raina, kamu siap?" tanya dokter. Raina menelan ludah, lalu mengangguk pelan. Saya siap, Dok." Perawat mulai melepas balutan satu persatu. Udara terasa menegang. Arga menahan napas. Semua diam, seakan waktu berhenti. Cahaya pertama menembus kelopak mata Raina. Ia meringis. Matanya terasa perih, tapi ada hangat yang luar biasa. "Cahaya," bisiknya pelan. "Saya bisa melihat cahaya." Air mata menetes tanpa ia sadari. Dokter tersenyum. "Bagus Raina, perlahan, jangan dibuka penuh dulu. Coba, pelan-pelan." Ia membuka matanya sedikit demi sedikit, dan dunia yang dulu hanya ia dengar, kini hadir dengan warna. Dinding putih, lampu terang, wajah-wajah samar. Tapi pandangannya berhenti pada satu sosok. Lelaki dengan mata lembut,
dan senyum gemetar yang menatapnya tak percaya. "Pak Arga," suaranya bergetar. "Yah, ini aku, Raina," jawab Arga. Matanya sudah basah. Raina menatap lebih jelas. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat wajah orang yang selama ini hanya ia kenal lewat suara dan hati. "Jadi, ini wajah Bapak?" Arga tersenyum malu. "Kamu kecewa?" Raina menggeleng, air matanya mengalir deras. "Tidak, ini wajah paling tulus yang pernah saya lihat." Suasana berubah haru. Dokter dan perawat tersenyum menyaksikan keduanya. Dua jiwa yang dipertemukan bukan karena kebetulan, tapi karena takdir yang indah. Setelah keluar dari rumah sakit, Arga mengajak Raina ke taman kota, tempat pertama yang ingin ia tunjukkan. Katanya, "Kamu suka membayangkan warna langit sore," ucap Arga, sambil menuntunnya ke bangku taman. Raina menatap langit dengan mata berbinar. Warna jingga berpadu lembayung. Sinar matahari menembus pepohonan. Indah sekali. Saya dulu hanya membayangkannya lewat cerita orang. Tapi ternyata jauh lebih indah. Arga tersenyum. "Kamu pantas melihat keindahan ini." Raina menoleh pelan, menatap Arga untuk waktu yang lama. "Bapak tahu," katanya pelan. "Dulu saya sering bertanya pada Tuhan, kenapa saya harus buta? Tapi sekarang saya tahu jawabannya. Kenapa? Karena kalau saya bisa melihat sejak dulu, mungkin saya tidak akan pernah mengenal Bapak. Tidak akan tahu seperti apa rasanya dicintai tanpa syarat." Arga tertegun, dadanya bergetar. Suaranya hampir tak keluar. "Raina, apa kamu tahu? Justru kamu yang menyembuhkan kebutaan di hati saya. Kamu ajarkan saya melihat bukan dengan mata, tapi dengan jiwa." Raina tersenyum, lalu menatap langit. "Tuhan memang punya cara yang indah ya, Pak, untuk mempertemukan dua orang yang sama-sama kehilangan cahaya, agar mereka bisa menjadi cahaya satu sama lain." Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi. Raina mulai belajar menatap dunia, menatap bunga, membaca buku, bahkan menggambar langit yang dulu hanya ia bayangkan. Arga selalu menemaninya di setiap langkah pertama. Dari belajar menyeberang jalan sampai memilih warna baju, suatu sore, Raina berkata sambil tertawa kecil, "Pak Arga, ternyata warna biru itu benar-benar menenangkan ya." Arga ikut tertawa. "Makanya, dari dulu saya suka langit. Kalau begitu, saya juga akan belajar menyukai langit, supaya kita sama." Tapi di balik senyum, Arga menyimpan sesuatu. Ia tahu bahwa rasa yang tumbuh di hatinya sudah terlalu dalam. Ia ingin mengatakan semuanya, tapi takut merusak kedamaian yang sudah ada. Namun Tuhan punya cara sendiri. Malam itu, ketika mereka duduk di bawah pohon jambu yang dulu sering mereka jadikan tempat bercerita, Raina berbisik, "Pak Arga, boleh saya tanya sesuatu?" "Tentu. Kalau saya tidak pernah bisa melihat lagi, apakah Bapak tetap akan datang ke rumah saya?" Arga terdiam sesaat, lalu menatapnya dalam. "Raina, aku datang bukan karena matamu, tapi karena hatimu." Raina menunduk, menahan haru. "Jadi, bolehkah saya terus berharap Bapak tetap di sini?" Arga mengangguk pelan. "Selama aku masih bisa bernapas, Raina, aku akan tetap di sampingmu." Beberapa bulan berlalu. Raina kini bukan hanya melihat dunia, tapi juga menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ia mulai bercerita di penti-penti tunanetra, membagikan semangatnya bahwa kehilangan bukan akhir segalanya. Arga selalu menemaninya, mendukung setiap langkahnya. Suatu hari, setelah acara motivasi di sebuah sekolah, seorang anak kecil bertanya, "Kak Raina, kalau dulu kakak buta, apa kakak nggak sedih?" Raina tersenyum lembut. "Sedih, nak. Tapi sedih itu bukan alasan untuk berhenti bersyukur. Karena walau mata saya dulu tertutup, hati saya selalu terbuka." Arga yang berdiri di belakangnya menunduk, hatinya penuh bangga. Ia tahu, wanita itu bukan lagi sosok rapuh seperti dulu. Kini ia adalah cahaya bagi banyak orang, termasuk dirinya. Saat mereka berjalan pulang, Raina menggenggam tangannya. "Pak Arga, saya punya satu impian lagi." "Apa itu?" "Saya ingin setiap orang yang kehilangan bisa tahu bahwa selalu ada cahaya, bahkan di balik mata yang buta." Arga mengangguk. Matanya berkaca. "Dan kamu, Raina, adalah bukti nyata dari cahaya itu." Beberapa bulan kemudian, di hari yang cerah, di bawah pohon jambu tempat kisah mereka bermula, Arga menatap Raina dalam-dalam. Angin sore berhembus lembut, menebar aroma tanah dan bunga. "Raina," katanya pelan, "kamu tahu, aku pernah punya segalanya, tapi tak pernah merasa bahagia. Sampai akhirnya, aku bertemu kamu." Raina menatapnya, matanya berkilau. "Dan saya pernah kehilangan segalanya,
Sampai akhirnya Tuhan mengirim Bapak ke hidup saya. Arga menarik napas panjang, lalu mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Sebuah cincin sederhana dari perak Raina. Aku tidak tahu bagaimana hidupku tanpa kamu. Maukah kamu berjalan bersamaku? Bukan sebagai orang yang kutolong, tapi sebagai orang yang kucintai? Air mata Raina mengalir deras. Ia menutup mulutnya, tak mampu berkata apa-apa selain satu kalimat penuh haru. Saya mau, Pak Arga, karena cinta ini bukan tentang siapa yang melihat lebih dulu, tapi siapa yang mencintai lebih dalam. Arga memeluknya lembut. Matahari sore menyinari mereka berdua, menciptakan cahaya keemasan di antara daun-daun yang bergoyang. Burung-burung terbang pulang, seperti ikut menyaksikan akhir bahagia dari perjalanan dua hati yang pernah gelap, namun kini diterangi cinta dan keajaiban. Kadang, Tuhan menutup mata seseorang agar ia bisa melihat dengan hati. Dan kadang, Tuhan mempertemukan dua jiwa yang sama-sama terluka, agar mereka bisa menjadi cahaya satu sama lain. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Lembah Kisah, agar lebih banyak hati yang menemukan harapan dari cerita seperti ini.